Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema pajak penghasilan pasal 22. Beranggotakan 1. Tri Rohmayanti, 2. Hapsari Nurjanah Kusumaningrum, 3. Dini Fitri, 4. Alfionita Alifah Hanum. Definisi PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 atau PPh pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, instansi atau lembaga pemerintah, dan badan-badan lain. PPh pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong atau pemungut menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Pemungut pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK 010/2017. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2. Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA. 3. Bendahara Pengeluaran atas pembelian barang. 4. Agen Tunggal Pemegang Merek atau ATPM atau Agen Pemegang Merek atau APM. 5. Badan Usaha Bidang Usaha Industri. 6. Kuasa Penggunaan Anggaran atau KPA. 7. Badan usaha yang melakukan pembelian komoditas pertambangan. 8. Produsen atau importir bahan bakar. 9. Badan usaha industri atau eksportir. 10. Badan usaha yang melakukan penjualan emas di dalam negeri. 11. Wajib pajak badan penjualan barang mewah. Objek pajak penghasilan pasal 22 terdiri dari impor barang, ekspor barang tertentu, penjualan kepada pembeli tertentu, serta pembelian barang tertentu. Kegiatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan pasal 22. 1. Impor barang yang tidak terutang pajak penghasilan. 2. Impor barang yang dibebaskan dari bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai, meliputi barang keperluan badan internasional, barang perwakilan tenaga asing, barang pindahan, persenjataan dan perlengkapan militer, dan lain-lain. 3. Impor kembali barang yang telah diekspor. 4. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana BOS atau bantuan operasional sekolah. Contoh soal 1. PT Anda adalah importir yang telah memiliki API. Pada Desember 2018, melakukan importir barang, yaitu pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur 100.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan dari Jepang ke dalam daerah pabean Indonesia masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif bea masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean Indonesia adalah 10 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 14.500 rupiah, sedangkan kurs Bank Indonesia adalah 1 US dollar sama dengan 14.540 rupiah. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar di PT Anda. Cara pengerjaannya yang pertama, menghitung nilai impor. Diketahui harga faktur sebesar 100.000 US dollar, biaya asuransi 0,5% dikali 100.000 US dollar adalah 500 US dollar. Biaya angkut 10% dikali 100.000 US dollar adalah 10.000 US dollar. Dari nilai yang telah diketahui dijumlahkan menjadi 110.500 US dollar. Nilai tersebut adalah nilai CIF. Selanjutnya mencari nilai bea masuk. 10% dikali 110.500 US dollar adalah 11.050 US dollar. Nilai tersebut
dijumlahkan dengan nilai CIF, maka akan menjadi nilai impor yaitu sebesar 121.550 US dollar. Nilai impor jika dirupiahkan adalah 121.550 US dollar dikali 14.500 rupiah adalah menjadi 1.762.475.000 rupiah, dan dijumlahkan dengan pungutan lain yang sah di daerah pabean diketahui 10 juta rupiah. Hasilnya yaitu nilai impor sebesar 1.722.475.000 rupiah. Kedua, menghitung pajak penghasilan pasal 22 impor. Besarnya pajak penghasilan pasal 22 adalah 10% kali 1.772.475.000 rupiah. Hasilnya sebesar 177.247.500 rupiah. Perlu diingat bahwa pakaian selam termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan pajak penghasilan pasal 22 dengan tarif 10%. Lampiran nomor 110/PMK 010/2018 huruf A dengan atau tanpa menggunakan API. Contoh soal 2. PT Endra merupakan eksportir komoditas tambang batubara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor bubuk mika ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollar sama dengan 13.570 rupiah, sedangkan kurs Bank Indonesia adalah 1 US dollar sama dengan 14.553 rupiah. Hitunglah PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Endra. Cara pengerjaannya diketahui dasar pengenaan pajak nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Nilai ekspor dalam rupiah adalah 200.000 US dollar dikali 13.570 rupiah, yaitu sama dengan 2.714.000.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 22 adalah 1,5% dikali 2.714.000.000 rupiah sama dengan 40.710.000 rupiah. Contoh soal nomor 3. PT Antar merupakan badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Pada Maret tahun 2019, melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri senilai 1.200.000.000 rupiah. Hitung PPh pasal 22 atas pembelian tersebut. Jawab. Nilai transaksi penjualan yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Dasar pengenaan pajak sama dengan nilai transaksi penjualan yaitu sebesar 1.200.000.000 rupiah. Besarnya PPh pasal 22 adalah 0,45% dikalikan dengan 1.200.000.000 rupiah akan menghasilkan 5.400.000 rupiah. Selanjutnya, contoh soal nomor 4. PT Bank BNI merupakan salah satu BUMN. Pada Januari tahun 2019, melakukan pembayaran kepada PT Bahtera Motor atas pembelian kendaraan sebanyak 14 unit dengan harga 220 juta rupiah per unit.
Harga ini sudah termasuk PPN yaitu sebesar 10%. Hitung PPh pasal 22 yang dipungut oleh PT Bank BNI pada saat pembayaran. Jawab, nilai transaksi pembelian yaitu 14 dikalikan dengan 220 juta rupiah, memiliki hasil 3 miliar 80 juta rupiah. Dasar pengenaan pajak sama dengan hasil dari 100 dibagi dengan 110 lalu dikalikan dengan 3 miliar 80 juta rupiah. Memiliki hasil sebesar 2 miliar 800 juta rupiah. Besarnya PPh pasal 22 adalah 1,5% dikalikan dengan 2 miliar 800 juta rupiah, maka akan memiliki hasil sebesar 42 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.